Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan perbincangan dengan beliau Bapak Agus Ali selaku guru mata pelajaran Quran Hadis dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Sragen. Tema perbincangan pada kali ini adalah cerita guru pada masa pandemi COVID-19 atau COVID-19. Kita ketahui bersama bahwa di akhir tahun 2019 bencana alam sedang melanda dunia, termasuk juga Indonesia yang terkenal dengan sebutan wabah COVID-19 yang terkenal. Pak Agus Ali, pengertiannya apa ini dari COVID-19 ini? Oke, terima kasih. COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit yang ditimbulkan oleh virus yang dinamai SARS-CoV-2, yakni virus baru yang berasal dari keluarga virus corona. Iya. Itu yang bisa saya pahami. Yang jelas pertama kali COVID ini hadir itu ditemukan di kota Wuhan, yaitu Cina. Gitu. Setelah datangnya atau setelah hadirnya COVID-19 ini berdampak sangat luas, utamanya bidang pendidikan, sedangkan pemerintah mengisyaratkan untuk stay at home. Anak-anak harus di rumah, Pak Guru harus di rumah, semua orang harus di rumah. Yang tujuan pemerintah ini adalah untuk memutus persebaran COVID-19. Kemudian di dunia pendidikan, sementara kita biasa mengajar berhadapan dengan anak ini, menyampaikan materi berhadapan dengan anak. Kemudian muncul pembelajaran daring. Latar belakangnya apa ini pembelajaran daring kok terus muncul dalam persebaran dalam wabah COVID-19? Perlu kita pahami bahwa pembelajaran daring hadir itu karena hadirnya pandemi COVID-19. Hadirnya pandemi COVID-19 ini memberikan pengaruh yang sangat besar kepada dunia, termasuk Indonesia, dan memberikan efek yang sangat besar di bidang politik, ekonomi, keamanan, agama, bahkan pendidikan, dan mungkin masih banyak lagi yang lainnya. Dalam bidang politik misalnya, adanya pemberitaan hoaks yang ingin menjatuhkan penguasa atau pemerintah, atau sebaliknya, banyak muncul kasus menyalahkan satu sisi dengan sisi yang lain dan sebagainya. Banyak tokoh-tokoh masyarakat yang kurang mendukung, kurang peduli dan lain sebagainya. Justru malah menyalahkan dari pemerintah dan sebagainya. Ini perlu dipahami. Kemudian dari sisi ekonomi, ini sangat memberikan kontribusi besar kepada masyarakat umum. Dengan adanya COVID-19 ini banyak pengangguran yang ada di masyarakat. Banyak rumah makan yang tutup, warung makan yang tutup, orang-orang berjualan biasanya mendapatkan hasil yang bisa membanggakan keluarganya, sekarang tidak bisa dan sebagainya. Kemudian dalam bidang keamanan, banyak sekali penjarahan yang ada di rumah-rumah penduduk, di masyarakat, karena memang dia tidak punya pekerjaan lagi. Mau tidak mau dia mencari uang, salah satunya adalah menjarah. Kemudian dalam hal agama, dilarangnya untuk kegiatan sholat jamaah di masjid, diinstruksikan untuk mengadakan sholat berjamaah di rumah saja. Ini memang salah satu tujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Bahkan dalam hal pendidikan pun itu sangat-sangat berpengaruh terhadap anak-anak, terutama pembelajaran daring, di mana banyak sekali orang-orang yang belum terbiasa pembelajaran daring mau tidak mau harus mengikuti pembelajaran daring. Itu yang pertama. Yang kedua, pendidikan menjadikan sorotan yang utama bagi bangsa ini. Sebab menyangkut masa depan bangsa. Menyangkut generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, agar bisa berjalan dengan baik dari berbagai sisi, maka salah satunya pendidikan dilaksanakan melalui pembelajaran daring. Mulai dari pendidikan terendah, PAUD, misalnya TK, SD, SMP, SMA atau MA, sampai ke perguruan tinggi.
Iya betul Pak Agus. Ini yang perlu dipahami. Iya. Itu saja latar belakang kenapa muncul adanya pembelajaran daring, karena adanya COVID-19 dan kemudian mau tidak mau pendidikan harus berlangsung. Harus tersampaikan kepada anak. Karena untuk menuju pada generasi bangsa berikutnya. Iya. Stay at home, anak berada di rumah, guru menyampaikan materi. Dalam jaringan atau daring, mestinya ada banyak permasalahan yang muncul ini akhirnya. Permasalahan-permasalahan apa saja ini yang dihadapi pada saat pembelajaran daring baik oleh siswa maupun guru? Oke. Perlu saya sampaikan bahwa pembelajaran daring pada masa COVID-19 ini kita bisa melihat dari berbagai sisi. Kalau misalnya dari sisi siswa dulu, yang pertama adalah tentang SDM. Perlu kita pahami bahwa seseorang yang memiliki SDM yang sangat kuat, yang sangat tinggi, yang bagus, maka mungkin pembelajaran daring kurang memberikan pengaruh yang negatif. Masih bisa melaksanakan karena mereka mampu menganalisa berbagai problem yang ada. Karena dia bisa mengatur, dia punya tanggung jawab yang baik, punya kemandirian yang baik dan lain sebagainya. Dia bisa menganalisis materi sendiri apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Bisa. Ini yang perlu SDM-nya kita tinggi. pahami. Namun kalau SDM-nya yang kurang, itu mungkin akan memberikan pengaruh yang sangat besar dalam pembelajaran daring. Karena apa? Karena ketika mereka belum terbiasa menerima materi yang disampaikan melalui daring, maka mau tidak mau dia harus mengikuti. Sementara dia masih kurang bisa memahami tentang teknologi. Malah jadi bingung mungkin ya. Malah jadi bingung mungkin ya. Itu. Yang kedua adalah tentang fasilitas atau perangkat. Perlu kita pahami bahwa seseorang yang memiliki perangkat bagus, misalnya HP-nya bagus, RAM-nya bagus, fasilitasnya bagus, maka dia akan mampu merespon apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Materi itu bisa tersampaikan. Karena alatnya bagus, fasilitasnya bagus. Dia akan bisa menerima, kemudian bisa mendengar instruksi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru dan lain sebagainya. Namun akan berbeda ketika mereka memiliki perangkat yang kurang bagus, fasilitas yang kurang bagus. Misalnya HP sudah kecil, jadul, misalnya RAM-nya kecil, misalnya yang materi yang terkait dengan HP tersebut itu kurang berkualitas dan sebagainya. Lah itu akan memberikan pengaruh yang kurang bagus terhadap siswa, sehingga materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru itu kurang bisa diterima oleh mempengaruhi hasil tersebut. Akhirnya akhirnya mempengaruhi hasil. Oleh karena itu misalnya Bapak Ibu wali murid atau keluarga, maka hendaknya memfasilitasinya dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kemampuannya, agar materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru itu bisa direspon oleh siswa sehingga hasil yang dicapai oleh siswa tersebut bisa maksimal. Ini betul yang perlu dipahami. Betul sekali. Kemudian yang ketiga Ibu, bahwa ketika kita berbicara tentang sinyal atau jaringan, pembelajaran daring sangat-sangat berpengaruh terhadap sinyal. Dipengaruhi oleh sinyal dan jaringan. Jika sinyalnya kuat atau jaringannya kuat, maka mereka akan mudah menerima materi yang disampaikan oleh ibu guru melalui video pembelajaran misalnya, melalui PowerPoint misalnya, dan lain sebagainya. Namun apabila mungkin di daerah-daerah tertentu sinyalnya kurang bagus, juga akan memberikan pengaruh yang kurang bagus terhadap pembelajaran itu sendiri, karena anak-anak kurang bisa menerima apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Misalnya mungkin terputus misalnya terkendala sinyal dan sebagainya. Ini solusinya adalah bagi mereka-mereka yang mungkin sinyalnya kurang kuat atau kurang bagus, maka bisa cari ke daerah-daerah atau mungkin wilayah-wilayah yang sinyalnya ada atau sinyalnya bagus. Lah mungkin itu salah satu solusi agar bisa menerima materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian dari sisi guru, pada dasarnya hampir sama Ibu, bahwa faktor yang menjadi kendala ketika pembelajaran daring adalah SDM-nya juga, karena tidak semua Bapak Ibu guru juga menguasai tentang
internet, tentang aplikasi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mau tidak mau harus menuju kualitas pendidik belajar. Mau belajar ya, Pak. Iya, mau tidak mau Bapak Ibu guru harus belajar agar pembelajaran daring tersebut juga bisa dilaksanakan dan sampai pada siswa. Dan kemudian bisa maksimal, misalnya jaringan atau mungkin fasilitas HP-nya, mau tidak mau HP-nya juga harus mengikuti perkembangan. Apalagi Bapak Ibu guru menerima gaji. Nah, maka gaji tersebut salah satunya bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas guru itu melalui pembelian HP yang bagus agar pembelajaran daring tersebut bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Istilahnya Pak gurunya juga, Bu gurunya bisa update gitu ya, bisa update, bisa mengikuti perkembangan zaman, HP-nya tidak jadul, akhirnya bisa menyampaikan materi dengan baik, tidak ada kendala. Tapi ini tadi dari yang disampaikan oleh Pak Agus Ali tadi, saya memahami adanya SDM tadi ya, Pak Agus Ali sangat mempengaruhi. Kemudian juga selain SDM ada perangkat HP, kemudian ada sinyal. Pasti saat mengajar daring itu ada menghadapi salah satu anak atau beberapa anak yang SDM-nya sangat rendah, kurang bisa mengikuti, selalu ketinggalan, selalu tidak bisa menerima apa yang diinstruksi oleh Pak Guru karena SDM tadi. Kemudian juga perangkat. Mungkin ada salah satu siswa yang tidak punya HP sama sekali di rumah. Bisa jadi pas ada kepentingan materi yang penting sekali, pas kuotanya habis, orang tua tidak bisa memberikan kuota. Ini solusinya bagaimana Pak Agus Ali menghadapi masalah seperti itu? Terima kasih. Terkait dengan hal seperti itu Ibu, bahwa kita yang pertama harus koordinasi dengan orang tua wali, kemudian koordinasi dengan wali kelas, kemudian koordinasi dengan guru BK. Bagaimana solusi yang terbaik? Misalnya, contoh solusi yang pertama adalah para siswa dihadirkan ke sekolah atau madrasah. Kemudian tetap menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, dengan mencuci tangan sampai bersih dengan sabun, kemudian jaga jarak. Kemudian diberikan pemahaman, kemudian bantuan materi hingga dia bisa menerima materi itu. Yang kedua, misalnya mungkin di daerah tertentu sinyalnya kurang kuat atau HP-nya yang belum bisa menerima dengan baik, maka bisa mencari area atau wilayah yang mungkin kualitas sinyalnya bagus. Yang mungkin kualitas sinyalnya bagus, di situ bisa digunakan untuk menerima pembelajaran. Kemudian apabila mungkin tidak punya HP atau mungkin HP-nya sudah jadul misalnya, maka bisa komunikasi dengan teman-temannya, kemudian pergi ke rumah temannya, tetap menjaga jarak, dan dia bisa mengkomunikasikan dengan temannya, mengikuti pembelajaran bersama, apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru bisa terserap. Itu Ibu, itu salah satu solusi ketika berhadapan dengan sebagian dari siswa yang mungkin ada problem seperti itu. Intinya di sini tadi ada komunikasi, saling komunikasi antara guru mata pelajaran, kemudian dengan wali kelas, dengan guru BK, mendata siswa-siswa yang kurang SDM-nya, kemudian dengan wali muridnya. Kurang dengan wali muridnya juga, kemudian yang kurang nggak punya perangkat HP misalnya, atau yang tempat tinggalnya itu sinyalnya susah sekali. Ini memang harus didata Pak Agus Ali biar mereka bisa dihadirkan ke sekolah, mungkin sebuah solusi. Untuk menerima pelajaran secara manual bisa, atau mungkin bisa juga ada persediaan komputer di sekolah yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh anak-anak ini. Ya, yang penting tetap memperhatikan protokol kesehatan, tetap menjaga agar COVID-19 ini tidak tertular kemana-mana, anak tidak menjadi korbannya, mata pelajaran atau materi pelajaran itu bisa tersampaikan dengan baik kepada murid, dan hasil atau tujuan akhirnya bisa tercapai untuk generasi muda ini. Terus kemudian kelebihan dari pembelajaran daring sendiri ini apa ini? Pada dasarnya saya kurang sepakat kalau ada kelebihan dalam pembelajaran daring. Mungkin ada namun persentasenya sangat kecil. Yang pertama dari sisi
pemahaman bahwa dengan adanya pembelajaran daring minimal dari yang jauh menjadi dekat. Sesuatu yang jauh itu menjadi dekat. Itu ya. Karena memang, pakai perangkat tadi ya. Dengan adanya HP, dengan adanya kota, dengan adanya internet, pakai data dan sebagainya, maka sesuatu yang jauh itu bisa menjadi dekat. Itu mungkin dari sisi kelebihannya. Kemudian yang kedua, bahwa ketika kita berbicara tentang teknologi menuju ke 4.0, mau tidak mau bahwa siswa itu tidak gaptek, mau tidak mau harus belajar melalui daring, itu ya, mengikuti perkembangan teknologi, zaman, mengikuti perkembangan teknologi dan lain sebagainya. Ini harapannya. Yang jelas substansi dari materi itu menurut saya masih kurang banyak terhadap adanya pembelajaran daring itu. Namun tetap ada sisi kelebihannya meskipun prosentasenya kecil. Kalau kelemahannya ini? Kelemahannya kita bisa melihat dari sisi gagal fokus. Misalnya gagal fokus. Anak-anak itu kalau pembelajaran daring biasanya muncul di HP, kemudian absen, kemudian selesai. Tapi dia tidak fokus pada materi. Secara tidak umum sampai itu. Berarti ya materinya tidak tapi sampai ke anak. Itu juga harus dilihat dari sisi SDM-nya dulu. Mungkin bagi yang mereka SDM-nya bagus langsung menerima apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Tapi bagi mereka yang mungkin SDM-nya kurang atau lemah, itu bisa saja itu kurang bisa dimengerti. Mungkin juga bisa karena kurang motivasi, itu juga bisa ya bisa. Kurang motivasi. Kemudian yang kedua, ruh dari materi itu juga kurang tersampaikan. Kurang tersampaikan. Karena apa? Biasanya pada materi-materi tertentu itu memang ada substansi. Contoh misalnya untuk mata pelajaran Quran Hadis, bagi kami, saya selaku guru Quran Hadis, itu materi tentang metode dakwah. Bagaimana kita bicara tentang metode dakwah? Maka anak-anak harus bisa mengerti. Anak-anak harus bagaimana praktek tentang dakwah. Anak-anak harus tahu ruh dari dakwah. Dakwah tidak hanya sekedar menyampaikan, dakwah tidak hanya sekedar berbicara kepada orang lain, tapi bagaimana berbicara dengan halus, berbicara dengan bijak, melihat konten, melihat kondisi lapangan, daerah, bahasanya bagaimana, itu sangat memberikan pengaruh ketika bicara tentang dakwah. Maka ketika pembelajaran daring masih membutuhkan adanya tatap muka itu. Karena pentingnya guru, Pak. Guru hadir di depan siswa, kemudian itu juga karena ruh dari figur guru juga kurang. Karena keteladanan guru itu kan memberikan kontribusi besar terhadap siswa. Ini sangat-sangat memberikan pengaruh besar terhadap siswa ke depan. Karena biasanya ketika ada figur guru yang bagaimana, maka akan ditiru oleh siswanya itu. Ketika orang menjadi guru lagi, maka aku tak menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh guru saya pada saat itu. Bisa saja terjadi. Maka ruh dari figur guru itu juga belum bisa tersampaikan. Itu salah satu kelemahan dari pembelajaran daring. Jadi masih perlu guru itu hadir di depan siswa, kemudian memberikan contoh tindakan-tindakan aplikatif, kemudian memberikan keteladanan dari materi pembelajaran yang akan disampaikan. Jadi bisa dikatakan dengan melihat kelemahan-kelemahan itu, boleh dibilang peranan guru di sini tidak tergantikan. Iya, peranan guru sangat penting ini. Iya. Kemudian harapan dan motivasi terhadap pembelajaran daring ini bagi siswa utamanya ini gimana ini? Saya hanya punya harapan yang pertama bahwa pandemi COVID-19 yang ada di muka bumi ini termasuk Indonesia segera berakhir. Itu yang pertama. Karena kami menginginkan anak-anak segera belajar secara live tatap muka. Karena apa, sudah hampir 1 tahun anak-anak itu tanpa tatap muka, mereka merindukan bertemu dengan kawan-kawannya, bertemu dengan bapak ibu guru, bersosialisasi, berkomunikasi dan lain sebagainya. Ini. Yang kedua, saya hanya punya harapan bahwa pembelajaran daring itu tetap memberikan kontribusi positif kepada siswa meski dalam keterbatasan. Iya, betul. Oleh karena itu, bagaimana yang perlu saya sampaikan kepada anak untuk memotivasi siswa harus punya semangat yang kuat, semangat yang tinggi, semangat yang baik agar pembelajaran itu tetap terlaksana. Kemudian yang kedua, jaga kesehatan. Apalagi COVID-19 masih di mana-mana. Oleh karena itu,
harus bisa menjaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dengan cuci tangan, dengan bersih kalau bepergian dan sebagainya. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga adalah dalam proses pembelajaran daring ini tetap harus belajar. Iya betul, tidak mau berhenti tidak belajar, mau ya. Kalian semuanya harus belajar, siswa harus belajar semuanya agar bisa mendapatkan pengetahuan, pemahaman yang baik, yang positif, hingga apa yang diinginkan itu dapat tercapai. Minimal misalnya nilai juga bagus, pengetahuan juga bisa bagus, bisa diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Ibu Titik. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Ya, harapan dari pembelajaran daring, materi bisa tersampaikan kepada anak, tujuan pembelajaran bisa tercapai, hasil akhirnya bisa sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Anak harus tetap menjaga kesehatan dengan baik, menjaga imunitas tubuh dengan baik, jaga kebersihan, jaga jarak, selalu pakai masker. Ini adalah salah satu faktor pendukung di dalam pembelajaran daring juga. Sekian bincang-bincang kita dengan Bapak Agus Ali selaku guru mata pelajaran Quran Hadis dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Sragen. Ada kurang lebihnya, ada salahnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.